Halo adik-adik, jumpa lagi dengan adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Puji Tuhan adik-adik, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kita jumpa lagi. Kita mau ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik, udah siapkah adik-adik? Adik-adik, kita mempersiapkan diri kita di saat kita datang untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan Yesus senang kepada kita semua. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, lebih baik dulu kita berdoa ya adik-adik ya. Kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, Engkau baik, sangat baik. Sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Bapa, untuk kami boleh beribadah, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat bersama anak-anak melakukan, menyenangkan hati-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya anak-anak bisa dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, terutama di dalam hati adik-adik yang masih pada kecil ini Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan segera memulai puji-pujian kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yang semangat nyanyinya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat tangannya, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. 8 ayat 9. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali lagi, Roma 8 ayat 9. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Berfirmanlah Tuhan, ku mohon dengar.
Firman Tuhan kali ini merupakan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada pemuka agama. Mereka bertanya, mengapa Yesus mau menghabiskan waktu bersama orang-orang jahat itu? Maka berceritalah Yesus tentang sebuah kisah anak yang hilang. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong jadikan kami anak yang dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan jadilah firman-Mu ini bekal dalam kehidupan kami agar kami bisa lebih layak hidup sebagai anak-anak Tuhan yang excellent. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada seorang pria memiliki 2 orang anak laki-laki. Suatu kali si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Nah, dengan sedih, sang ayah terpaksa memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu karena si bungsu memaksa dan terus meminta kepada ayahnya. Dengan senang hati, pergilah si bungsu membawa harta pemberian ayahnya. Si bungsu pergi jauh dari negeri ke negeri. Dia menghamburkan banyak sekali uang. Semua harta yang diberikan ayahnya dihabiskannya untuk berpesta pora. Kemudian pada masa itu datanglah masa kelaparan, sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Dia harus mencari makan ke sana kemari. Dia harus mengemis. Ia sangat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Kemudian teringatlah si bungsu akan hamba-hamba yang bekerja kepada ayahnya. Alangkah enaknya hamba-hambaku itu. Mereka lebih layak hidup, mendapat makanan enak. Tidak seperti hidupku ini, pikir si bungsu. Dengan sedih, mengakulah si bungsu akan dosa-dosanya dan dia ingin sekali pulang. Maka pulanglah si bungsu ke rumah ayahnya. Begitu tiba di rumah ayahnya, begitu senang hati sang ayah. Dia memeluk dan menyambut si bungsu. Si bungsu berlutut meminta maaf kepada ayahnya. Karena begitu besar kasih bapa terhadap anaknya, maka sang ayah meminta kepada hamba-hambanya untuk mengambilkan jubah yang terbaik dan mengenakan kepada si bungsu, dan diberikannya sepasang cincin di jarinya. Begitu sukacita sang ayah atas kepulangan anak si bungsu, maka sang ayah membuat satu pesta besar dan mengundang banyak sekali orang. Dikenakanlah semua yang baik, semua yang bagus untuk si bungsu. Demikianlah kasih seorang ayah kepada anaknya. Demikianlah adik-adik, sang ayah mengampuni anaknya yang hilang, anak yang telah membuat sedih hati ayahnya. Nah adik-adik, kita ini juga anak-anak Allah. Kita bagian dari keluarga Allah. Oleh sebab itu, Allah selalu mengasihi kita, menjaga kita, mengampuni kita. Dan apabila kita melakukan satu kesalahan seperti malas belajar, membantah perintah orang tua, atau melakukan kesalahan lainnya, apabila kita datang kepada Tuhan dan minta ampun, Tuhan pasti akan mengampuni. Tetapi hal-hal yang tidak baik
hal-hal yang buruk yang dapat menyedihkan hati orang tua harus kita perbaiki. Harus rajin belajar, rajin berdoa, baca Alkitab, membantu orang tua, mengasihi keluarga. Tuhan pasti akan mengampuni semua kesalahan kita. Kenapa? Karena kita adalah keluarga dari Allah, keluarga dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, mari kita datang kepada Tuhan apabila kita mempunyai kesalahan-kesalahan atau perbuatan kita yang tidak baik. Datang kepada Tuhan dan minta ampun, kemudian perbaiki. Ya, oke. Sekian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan kita keluarga Allah yang selalu setia dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah menjadi satu keluarga, keluarga Allah, keluarga Kristus. Kiranya Tuhan, Engkau akan selalu menjaga kami agar kami dapat selalu melakukan hal yang baik dan benar. Kiranya kami lalai atau melakukan kesalahan, kiranya Tuhan mau mengampuni kami dan selalu mengingatkan kami akan melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini mau berdoa buat papa, mama, kakak, adik dan keluarga seisi rumah. Kiranya Tuhan akan menolong kami, menjaga kami agar kami tetap sehat, kuat dan terus dapat memuji Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur saat ini masa PPKM telah dilonggarkan, di mana kami sudah mulai dapat ke sekolah kembali. Tapi Tuhan, kami minta Engkau akan terus menjaga kami ya Tuhan, agar kami terhindar dari virus dan penyakit corona. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara. Kami bersyukur karena kami mempunyai pemerintah yang dapat menjalankan Indonesia ini dengan baik dan benar, sehingga saat ini Indonesia sudah mulai dapat terlepas dari COVID-19. Kiranya Tuhan akan terus memelihara dan menjaga kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka dengan luar biasa dan terus menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan firman Tuhan ini dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ayat hafalan dari Yeremia 31 ayat 34, aku akan mengampuni. Yeremia 31 ayat 34, aku akan mengampuni. Gimana adik-adik? Adik-adik sudah memuji, mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana adik-adik? Apa yang kita dapat lakukan melalui firman Tuhan? Ayo adik-adik, kita tetap setia kepada Tuhan walaupun sampai saat ini kita belum dapat bertatap muka ya adik-adik. Sebenarnya kakak sedih adik-adik, semua guru-guru sekolah minggu sedih, rindu adik-adik kepada adik-adik bertemu tatap muka. Kakak rasa juga sama dengan adik-adik, rindu kita ya berjumpa adik-adik, adik-adik bermain dengan teman-temannya. Tetap kita berdoa adik-adik supaya corona itu cepat
pergi dari muka bumi Indonesia. Adik-adik, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita jumpa lagi minggu depan dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lipat tangannya adik-adik, kita tutup mata kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik Bapa bagi kami. Kami sudah menyenangkan hati-Mu, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus sepanjang minggu ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan berkati orang tua adik-adik kami ya Bapa. Di masa pandemik ini Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur kepadamu. Apa yang Engkau buat bagi kami Tuhan, itu yang terindah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua sehat Tuhan. Supaya kami bisa tetap memuji, mengucap syukur kepadamu Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati orang-orang yang kekurangan Bapa. Berkati Yesus, berkati Tuhan. Kami percaya Engkau pengharapan kami Bapa. Engkau penghibur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar adik-adik kita mau berdoa. Doa Bapa kami ya adik-adik, kita sama-sama kita katakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik minggu depan.